Dirga. Hari ini kita akan membahas tentang topik fokus ke penyakit gula, dan dokter dedikasikan untuk para sahabat-sahabat sebagai pengawas minum obat bisa mengetahui target apa yang harus dicapai. Namun bagi sahabat yang belum berkesempatan untuk merawat orang tua atau merawat keluarga yang mengalami penyakit gula, minimal bisa mengetahui apa yang akan dihadapi atau apa yang akan terjadi bila keluarga yang mendapatkan penyakit gula tersebut gulanya tidak terkendali, karena resiko tidak terkendali dengan baik bisa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Gula yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah yang terjadi secara tiba-tiba itu berdampak sangat fatal. Bahkan tidak sedikit nyawa yang melayang akibat gula yang terlalu tinggi ataupun gula yang terlalu rendah terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Namun ada keadaan yang tinggi namun bersifat kronis atau bertahun-tahun dibiarkan tinggi, itu pun akan menimbulkan komplikasi yang berlahan tapi pasti, yaitu komplikasi stroke jantung dan gagal ginjal. Itu pun bisa berisiko jangka panjang yang cukup berisiko mematikan. Namun ada juga komplikasi yang walaupun tidak mematikan namun membuat penderita penyakit gula itu setengah mati. Komplikasi ke mata yaitu berupa retinopati ditandai dengan mata kabur bahkan sampai buta atau tidak melihat sama sekali. Yang kedua bisa juga karena komplikasi ke saraf perifer yang disebut dengan neuropati, itu paling sering juga kasusnya terjadi, ditandai dengan kram-kram, kesemutan, rasa panas seperti disiram cabai atau rica. Jadi pedas, perih, dan pada akhirnya akan berakhir dengan mati rasa. Jadi kaki dan tangan tidak terasa apa-apa lagi, jadi baal. Dengan begitu, makanya ada beberapa sahabat yang mengalami penyakit gula yang sudah lama, kakinya luka pun itu tidak terasa. Nah, dengan kaki yang luka tidak terasa, akhirnya infeksi akan menimbulkan bau yang sangat tidak nyaman. Mungkin pembahasan ini akan cukup panjang, maka dokter harap meluangkan waktu untuk menyimak. Dengan menyimak secara utuh sehingga apa maksud dan tujuan dan pesan dari edukasi Prolanis ini akan terpahami dengan baik. Nah, maksud dan tujuan dari penyampaian ini agar kita lebih paham bagaimana pengelolaan yang baik dan benar, kemudian apa-apa saja resiko yang membuat gulanya menjadi tinggi dan gulanya menjadi terlalu rendah sehingga komplikasi itu sering terjadi. Dokter runut, dokter gali, ternyata itulah sebagai dasar penyebab kenapa komplikasi itu bisa terjadi. Harapannya dengan Bapak Ibu mengetahui apa saja yang membuat resiko komplikasi itu menjadi gulanya tinggi dan gulanya rendah, lebih dini untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi. Makanya di sini peran penting daripada pengawas minum obat, apakah itu keluarga sendiri ataupun anak sendiri ataupun mencari orang lain untuk sebagai pengawas minum obat, itu sangat penting. Bila hal itu tidak dilakukan, misalnya tidak mencarikan orang lain sebagai pengawas minum obat atau sebagai anak belum sempat mengawasi sebagai pengawas minum obat, maka konsekuensi dan resiko apa yang akan dihadapi ke depannya sudah bisa diprediksi. Dengan demikian, kita lebih awal bisa lebih ikhlas untuk menerima apapun yang kita dapati di akhir cerita kehidupan keluarga kita. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya, komplikasi atau resiko-resiko apa saja dari pengalaman di masyarakat yang bisa menimbulkan gula terlalu tinggi atau gula terlalu rendah, simak sampai habis. Masuk ke pembahasan yang lebih dalam, bahwa resiko gula yang terlalu tinggi atau gula yang terlalu rendah secara tiba-tiba itu bisa mengakibatkan komplikasi yang sangat fatal yang sudah tersampaikan tadi, bahkan risiko kematian pun bisa terjadi. Namun yang perlu disadari adalah ada komplikasi yang gulanya tinggi tapi lama, bahkan bertahun-tahun, tapi tidak menimbulkan komplikasi yang tiba-tiba tadi, namun menimbulkan komplikasi yang berlahan tapi pasti, yaitu risiko kena stroke jantung dan gagal ginjal. Komplikasi ini mungkin dokter sudah sering ulang, bahkan sebagian mungkin sudah bosan mendengarnya, tapi dokter tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa itu adalah suatu real yang terjadi di lapangan.
Jadi tidak ada sedikit pun maksud untuk menakut-nakuti, tapi ini suatu realita yang terjadi di lapangan. Karena sedikit sekali yang mau menyampaikan komplikasi yang terjadi untuk dipublikasi. Pertama, karena aturan memang tidak boleh mempublikasi dari penyakit seseorang. Dan kedua, banyaknya orang yang berpenyakit setelah kena stroke, jantung, dan gagal ginjal, tidak ada yang pernah mau menanyakan riwayat sebelumnya sakit apa. Dan terakhir, kebanyakan banyak yang sudah mengetahui ada sakit gula menimbulkan stroke jantung dan ginjal, tapi itu dianggap sudah hal yang biasa. Namun semua itu bisa dicegah dengan cara sedini mungkin mengendalikan kadar gula darah agar tetap terkendali. Nah, hari ini dokter akan fokus mungkin lebih banyak tentang membahas apa-apa saja yang terjadi sehingga gula darah itu cenderung tinggi. Jadi yang pertama adalah disebabkan obat yang putus. Penyebab obat yang putus itu paling sering disebabkan karena bosan minum obat. Jadi dengan alasan bosan minum obat, apalagi dokter mengatakan ibu minum obatnya jangka panjang, bahkan bisa dibilang seumur hidup. Dengan bilang diminum obat seumur hidup, wah ini sangat membosankan. Jadi dengan membosankan akhirnya obatnya nggak terminum atau obatnya tidak diminum lagi. Atau pengalaman sebelumnya ternyata gulanya 400-an nggak menimbulkan apa-apa, dibilang dokternya bohong. Dan kebanyakan yang seperti itu setelah ada komplikasi stroke atau jantung ataupun gagal ginjal, semenit pun tidak mau ketinggalan untuk minum obat. Tapi sayangnya semua itu sudah terlambat. Jadi untuk mencegah lebih dini adalah dengan cara kendalikan lebih awal, cukup orang lain yang membuktikan bahwa itu benar apa adanya. Jadi di saat Bapak Ibu yang kita rawat bosan minum obat, maka harus ada pengawas minum obat yang mengingatkan, sudah minum obat belum? Itu merupakan salah satu solusi untuk menghindari agar keluarga tidak bosan dan sebagai wujud kepedulian kita terhadap keluarga yang kita rawat. Jadi yang berikut sering ditemukan karena lupa minum obat. Jadi lupa minum obat bisa saja karena alasan sibuk, banyak pekerjaan sehingga obat itu tidak terminum. Nah, ada juga yang memang karena faktor usia. Nah, perlu kita ingat bahwa yang kena penyakit gula itu kebanyakan terjadi pada usia tua. Ya otomatis itu lumrah dan memang kebanyakan pada usia tua itu sering lupa. Nah, resiko sering lupa inilah yang menyebabkan pasien sudah nggak ingat apa sudah minum obat atau belum. Akhirnya menganggap dirinya sudah minum obat padahal belum. Dengan tidak minum obat, maka gulanya akan kembali tinggi. Nah, jadi itu lagi peran pengawas minum obat memastikan menggunakan waktu setiap pasien yang mau dikasih makan, pastikan sudah diberikan obat minum ataupun dilihat, diperhatikan bahwa obatnya itu sudah terminum untuk mencegah agar gulanya tidak tinggi. Kemudian ada gula yang tinggi karena obatnya habis. Artinya di sini adalah alasan serta dokter gali nggak ada yang nganter untuk berobat kembali. Jadi pasiennya rutin minum obat, kemudian pasiennya juga setiap waktu minum obat, beliau minum. Cuman di saat habis, tidak ada keluarga di rumah yang mengantarkan untuk berobat. Ya sering dokter temukan akhir-akhir ini semakin banyak bapak ibu yang di rumah itu sendirian. Jadi entah punya anak banyak, sedikit, bahkan tidak punya anak pun nasibnya sama, yaitu tinggal berdua di rumah. Yang sudah status lansia, kena penyakit gula, kemudian tinggal berdua di rumah. Ya kalau itu pun kalau masih suami istrinya masih ada. Tapi kalau salah satunya juga tidak ada, bahkan sering dokter dapatkan cuma sendirian di rumah. Nah di saat seperti itu, makanya perlu ada orang yang memastikan ngecek obatnya itu masih ada atau tidak. Dan sangat sering dokter dapatkan obatnya sudah habis berminggu-minggu dengan alasan tidak ada keluarga yang ngantar untuk berobat atau menambahkan obatnya lagi untuk kontrol karena anaknya sibuk untuk bekerja. Maka udah dipastikan obat tidak terminum, gulanya pasti akan kembali tinggi. Kemudian adanya informasi yang salah, takut minum obat. Jadi informasi di masyarakat sangat banyak yang menginformasikan bahwa jangan minum obat banyak-banyak nanti ginjalnya rusak. Tanpa mengetahui yang disarankan itu penyakit apa. Justru pada penyakit gula, obat itu harus minum jangka panjang untuk mengendalikan kadar gula darah. Karena prinsip dari pengobatan gula, bila obat tidak diminum, maka kadar gula akan tinggi lagi. Itulah alasan kenapa obat itu harus diminum sesuai dengan dosis
dengan target kadar gula darah tertentu sesuai dengan yang ditargetkan, dengan prinsip agar gula darah tetap terkendali sepanjang hari, sepanjang bulan, dan bahkan sepanjang tahun. Di masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa penanganan gula itu adalah harus minum obat jangka panjang. Jadi baik dari pihak keluarga atau pengawas minum obat yang tidak mengerti, tidak memahami bahwa untuk penyakit gula harus minum obat jangka panjang, bahkan bisa dibilang seumur hidup. Karena alasan tidak mengetahui inilah atau tidak tahu inilah, makanya kadang-kadang pasien itu berobat hanya untuk 3 hari atau 1 minggu, dalam tahap penyesuaian dosis tidak kembali lagi. Apakah edukasi yang disampaikan tidak cukup? Tapi tidak perlu dipungkiri lagi karena waktu untuk komunikasi dengan dokter di tempat praktek atau di poli itu sangat singkat. Karena apa? Semakin lama dokternya komunikasi, maka pasien pun yang menunggu di luar itu semakin ribut. Jadi justru disitulah yang sulit untuk komunikasi jangka panjang, sehingga komunikasi pun dilakukan secara bertahap. Dan yang lebih masalah lagi adalah keluarga pasien yang ngantar itu berganti-gantian. Jadi besok anak pertama, lusanya anak kedua, akhirnya komunikasi dan benang merahnya tidak nyambung. Makanya informasi yang diberikan yang harusnya berkesinambungan karena diterima oleh pengantar yang berbeda, yang berakhir pada ketidak berkesinambungan edukasi. Sehingga itulah yang membuat informasi yang harusnya minum obat jangka panjang dalam tahap penyesuaian mesti datang kembali untuk menentukan dosis dan kadar gula apakah cukup atau tidak, itu tidak terjadi. Karena begitu 1 minggu diantar, berikutnya anak yang satunya udah ngomong jangan minum obat banyak-banyak, nanti ginjalnya rusak. Yang berakhir apa? Kadar gulanya akan tinggi sehingga justru komplikasi akan terjadi. Yang dokter sampaikan tadi adalah pengalaman dari sahabat-sahabat kita yang sebagai pengawas minum obat, namun obatnya sampai putus sehingga kadar gulanya menjadi tinggi. Nah, dokter berharap sih dengan sudah mengetahui bahwa kadar gula yang tinggi akibat putus obat dan disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi, makanya faktor-faktor tadi dievaluasi kembali seminimal mungkin agar tidak terjadi di keluarga kita yang sementara kita rawat, agar resiko gula darah yang tinggi akibat putus obat itu tidak terjadi. Nah, ada juga pengalaman lain, pasiennya atau keluarga yang dirawat itu rutin minum obat, tidak pernah putus, obatnya pun tersedia terus, dan pasien tidak pernah khawatir lagi minum obat dan sudah yakin minum obat bahwa dengan minum obat gula akan terkendali. Tapi kenyataannya dengan rutin minum obat pun, tapi gulanya malah tetap tinggi. Ini ternyata penyebabnya. Di saat penyesuaian dosis, dokter akan selalu menentukan porsi makan. Porsi makan ditentukan oleh dokter berdasarkan status berat badan. Jadi orang kurus biasanya porsi makannya akan sedikit lebih banyak. Orang yang berat badannya normal, tentu porsi makannya akan normal. Dan ada berat badannya yang gemuk, di saat ditemukan terdiagnosis penyakit gula, maka porsi makannya akan dikurangi. Jadi prinsipnya di sini, porsi makan sedikit, seperti orang normal ataupun banyak, itu tergantung dari status berat badan. Kalau kurus, dikasih lebih banyak makan. Kalau normal, porsi makannya normal. Kalau gemuk, porsi makannya justru dikurangi. Jadi dengan tujuan bukan untuk mengurangi kadar gula darah, tapi untuk memprogram agar berat badan yang gemuk kembali normal, atau berat badannya yang kurus kembali ke normal. Nah, yang sering terjadi di sini adalah pada keadaan tertentu, apalagi yang sudah gemuk, itu biasanya nafsu makannya sangat sulit dikendalikan. Sehingga di saat gejala klinis keluhan mual muntah akibat gula yang tinggi sebelumnya sudah hilang karena gulanya sudah terkendali, akhirnya porsi makannya itu tidak bisa dikendalikan lagi. Saat penyesuaian dosis, porsi makan sudah ditentukan, kemudian dosis obat sudah ditentukan, maka itu dilakukan secara berkesinambungan. Ingat, obat yang diberikan oleh dokter selalu dosisnya sama. Oleh karena itu, porsi makan harus sama. Karena dengan porsi makan yang sama, dosis obat yang sama, diharapkan pemeriksaan kontrol gula darah akan selalu mendekati sama. Jadi dalam range target terkendali. Nah, yang jadi masalah, orang gemuk susah mengendalikan nafsu makan,
sehingga berlahan tapi pasti porsi makannya kembali naik dan terus tambah naik sehingga gulanya akan kembali tinggi. Nah, disinilah kebanyakan yang kecolongan. Biasanya di saat penyesuaian dosis gulanya terkendali, namun setelah beberapa waktu atau beberapa bulan kemudian gulanya akan kembali tinggi. Apalagi sebagai pengawas minum obat sudah lupa karena sibuk, akhirnya lupa ngecek kadar gula darah rutin minimal sebulan sekali. Jadi tahu-tahu setelah dicek, ternyata gulanya sudah 300 lagi. Nah, itu yang paling sering karena porsi makan yang sudah tidak sesuai lagi dengan saat waktu disesuaikan dosisnya. Kemudian yang berikutnya komposisi makanan. Komposisi makanan sangat berpengaruh sehingga sebagai pengawas minum obat perlu mengetahui dan mempelajari makanan-makanan apa saja yang bisa dimakan. Kemudian porsi penyetaraan sehingga kadar gulanya itu hampir sama. Jadi ya paling gampangnya sih jangan gonta-ganti makanan, terutama porsi nasi. Sedangkan untuk komposisi misalnya lauk pauk itu masih cukup bebas, tergantung komplikasi ya, seperti dokter bilang sampaikan sebelumnya. Selama tidak ada komplikasi akibat dari gula yang tinggi sebelumnya, maka komposisi makanan itu bisa bervariasi, lauk pauknya bisa masih bebas, asalkan dalam pengolahannya tidak terkandung kadar gula. Karena banyak yang memasak tempe tapi ditambahin gula merah, atau masak sayur biar lebih gurih ditambahin gula pasir, atau masak daging ditambahin kecap. Nah, itu kan semua bahan-bahan pemanis. Jadi tanpa disadari ada kandungan gulanya, itu yang membuat gula akan semakin tinggi walaupun dosis obat dan porsi dan komposisi makanannya terlihat sama. Tapi ternyata komposisi bahan baku pengolah dari bahan makanan itu yang sudah ditambahkan gula, sehingga akan membuat akhir dari pemeriksaan setelah makan akan gulanya menjadi jauh lebih tinggi. Nah, ada lagi suatu hal yang sepele adalah cemilan. Nah, cemilan ini banyak yang disukai itu adalah yang manis-manis. Kembali lagi, orang sampai gemuk itu karena suka makan cemilan yang manis. Jadi, semakin banyak cemilan yang manis dimakan dalam kehidupan sehari-hari, maka risiko untuk menjadi gemuk semakin besar. Begitu menjadi gemuk, sakit gula akan muncul. Nah, itulah yang akan terbawa sampai dalam program penanganan penyakit gula. Lupa bahwa beliau sampai kena gula karena pola makan dan komposisi makan yang sebelumnya yang salah. Dan sampai saat ini pun begitu kena gula, di saat dikendalikan gulanya dalam tahap pengobatan, kebiasaan itu tidak hilang. Otomatis dengan makan kembali gula atau makan kembali kue atau cemilan yang manis-manis, maka gulanya akan kembali tinggi. Yang paling susah dikendalikan itu saat acara, saat hajatan. Banyak pasien-pasien yang menyampaikan malu menolak teh manis yang diberikan di saat acara. Jadi setiap acara, misalnya ada hajatan, disuguhkan teh manis, disuguhkan kue manis. Jadi malu menolak, akhirnya minum biar sedikit dengan alasan cuma sekali-sekali tapi nggak apa-apa. Tapi alasan itulah yang akan menjadi kebiasaan yang memancing untuk makan yang manis lagi. Acara apapun yang dibuat selalu disertai dengan makan. Jadi minimal kue atau teh itu pasti udah ada. Jangan sampai dengan alasan itu karena sering ke acara akhirnya sering juga gulanya akan tinggi, yang berdampak pada komplikasi yang berlahan tapi pasti. Nah, yang terakhir dan lebih banyak lagi adalah keluarga atau orang tua yang susah diatur. Jadi, semau gue. Orang Manado bilang kepala batu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya dokter rasa sih hanya butuh edukasi, kemudian belajar ikhlas nerimo apa adanya. Kalau bisa diedukasi, syukur. Kalau tidak pun disyukuri, tapi lebih dini kita lebih ikhlas. Akhirnya di saat komplikasi terjadi apa-apa yang dokter sudah sampaikan itu dan benar terjadi, kita sudah bisa nerimo dan kita tidak perlu marah-marah ataupun emosi di saat dibawa ke tempat pelayanan kesehatan dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Karena semakin lama gulanya tinggi, otomatis karena kepala batu semua dilarang, tidak diindahkan, akhirnya gula akan tinggi, komplikasi terjadi.
Jadi begitu sudah kena stroke, ingat kalau sudah kena stroke itu seperti istilahnya ibu hamil, bahkan dikatakan di saat melahirkan setengah kaki itu sudah di dunia sebelah. Jadi begitupun kena stroke, kalau sudah kena stroke susah diprediksi apakah akan bisa selamat ataupun tidak. Jadi di saat itu terjadi, kita sebagai keluarga tidak perlu komplain, tidak perlu marah-marah dan menganggap bahwa penanganan tidak adekuat lah, kemudian tidak ditangani dengan maksimal lah. Tapi lupa bahwa faktor-faktor yang memperberat keadaan itu sudah dibiarkan sejak jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau bagi dokter, orang yang sakit gula berani ngasih teh manis itulah sama dengan ngasih racun. Berani kasih kue manis itu sama dengan ngasih racun. Karena bagi orang sehat, gula itu adalah dirubah jadi tenaga. Tapi bagi orang penyakit gula, gula itu adalah racun. Jadi di saat gula tinggi, di saat dikasih kue yang manis, keluarganya selama ini kemana? Kok dibiarin? Akhirnya serta ketemu dengan tenaga medis penanganan di lapangan, serta tidak tertangani, kok marah-marah. Itu yang sering terjadi di lapangan. Nah, agar hal itu tidak terjadi, kita saling meng-cross-check diri bahwa kejadian yang terjadi di rumah sakit sehingga komplikasi buruk terjadi itu akibat jauh-jauh sebelumnya karena faktor yang memperberat tidak dapat dikendalikan selama bertahun-tahun. Nah, dari penyampaian tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertugas sebagai pengawas minum obat ataupun salah satu keluarga yang berkewajiban untuk merawat keluarga kita yang mengalami penyakit gula telah mengetahui apa resiko dan dampak bila keluarga kita tanpa pengawas minum obat. Jadi untuk memprogramkan gula yang terkendali itu sangat rumit. Mustahil seorang dokter itu bisa mengendalikan kadar gula darah sendirian. Jadi ketemu dengan dokter itu cuma paling tinggi 15 menit di poli. Sedangkan di rumah hampir 24 jam. Dan itu lebih banyak dirawat oleh pengawas minum obat. Makanya sebagai pengawas minum obat harus paham betul bagaimana cara pengelolaan penyakit kronis. Jadi bila ada yang tidak jelas, kemudian ada menimbulkan gula yang terlalu tinggi ataupun gula yang terlalu rendah, maka di saat ketemu atau konsultasi dengan dokternya segera ditanyakan. Jadi jangan sampai di saat ketemu dengan dokternya selalu cuma diam apalagi main HP. Dan lebih parahnya lagi, yang nganter itu gonta-ganti. Maka itu dijamin tidak akan pernah gulanya terkendali sepanjang hari, sepanjang bulan ataupun sepanjang tahun. Kalau itu tidak terkendali, maka resiko dan konsekuensi komplikasi yang dokter sampaikan di awal itu pasti akan terjadi. Dan kebanyakan setelah itu terjadi baru menyadari bahwa benar apa yang dokter bilang. Akhirnya setelah terjadi komplikasi barulah rutin minum obat, bahkan semenit pun tidak boleh terlewatkan. Akhirnya kalau sudah komplikasi terjadi, ya dokter rasa sih tidak akan bisa pulih. Sama dengan umur. Kalau sudah 70 tahun, gak mungkin jadi 50 tahun. Jadi kalau sudah kena stroke dan lumpuh, peluang menjadi pulih sempurna seperti semula hampir tidak pernah terjadi. Nah, justru itu Bapak Ibu yang mengalami penyakit gula dirawat baik-baik agar komplikasi itu tidak terjadi tanpa ada alasan. Jadi karena banyak yang dengan alasan sibuk, alasan sebagai abdi negara, jadi alasan, ya 1000 alasan lah yang membuat gula itu tidak terkendali. Bahkan sebagian ada yang menyalahkan di saat obatnya habis marah-marah lagi. Kenapa ibu nggak bilang obatnya sudah habis? Kenapa nggak nyampein bahwa obatnya sudah lama habis? Ingat, hampir semua orang tua tidak pernah akan mau merepotkan anaknya. Walaupun gulanya tinggi, walaupun obatnya sudah habis, kebanyakan mereka diam. Takut ngerepotin, takut jadi beban. Oleh karena itu, sejak dini kita harus menyadari bagaimana memprogramkan penyakit gula
agar bisa terkendali sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Untuk masalah biaya, saat ini sudah ada program BPJS. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai BPJS tapi sudah mendapatkan penyakit gula, itu segera urus BPJS-nya dan minta rujukan ke rumah sakit untuk diprogramkan buku kronis. Jadi, Ibu akan mendapatkan catatan berupa buku yang berisi catatan obat-obat yang harus diminum, dan Ibu akan diberikan obat satu bulan. Sudah dikasih obat 1 bulan, sudah dikasih obat gratis, toh juga tidak terminum, ya dokter rasa itu namanya keterlaluan. Tapi ada yang protes, dokter kita kan bayar. Nah gini, bayar kelas 3 kalau yang lalu itu mungkin cuma 25.000 per bulan, sedangkan nilai obat itu ratusan ribu. Hanya asuransi BPJS lah asuransi termurah yang bisa mengcover tanpa batas, asalkan sesuai indikasi. Dokter secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada program pemerintah yang sangat membantu bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami penyakit gula, penyakit darah tinggi, ataupun penyakit kronis lainnya yang harus minum obat seumur hidup. Kalau diuangkan, orang gula dan darah tinggi mempunyai komplikasi jantung dan ginjal tidak kurang dari 1,5 sampai 2 juta setiap bulan seumur hidup. Apalagi sudah komplikasi gagal ginjal, itu tidak kurang dari 16 sampai 20 juta setiap bulan seumur hidup. Jadi itulah yang ditanggung oleh BPJS, hanya membayar 25.000 per bulan dan tanpa syarat. Artinya begitu terdaftar dan dinyatakan aktif, langsung berfungsi. Jadi tidak ada syarat mesti ikut sekian tahun dulu baru di cover. Tidak. Hari ini dianggap aktif, saat itu pun pembiayaan tanpa batas. Segera dimulai, asal ikuti alur, ikuti aturan, dan selalu patokan sesuai indikasi. Nah, demikianlah edukasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Walaupun ada Bapak Ibu sebagai pengawas minum obat ataupun saudara keluarga yang juga sebagai pengawas minum obat dan belum mengetahui informasi ini, Bapak Ibu anggap penting dan anggap perlu mereka juga mengetahui informasi ini. Silahkan bagikan informasi ini, mencegah komplikasi yang berat seperti stroke jantung dan gagal ginjal, atau bahkan resiko terjadinya kematian dapat kita hindari. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.